Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Kotrunada dari KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari UIN Wali Songo Semarang yang akan memandu Q&A atau seputar tanya jawab pada siang hari ini. Nah, di sini di sesi Q&A pada siang hari ini mengenai tentang perkembangan atau pembangunan pariwisata di Kecamatan Bandungan ini. Nah, sebelum itu berbicara tentang wisata, pastinya setiap orang atau setiap kita perlu yang namanya refreshing. Nah, dari setiap padatnya aktivitas atau lingkup suasana yang membutuhkan kita untuk berrefreshing atau berwisata. Nah, di sini ada nih tempat yang sangat recommended untuk kita datangi ketika berakhir pekan atau berlibur bersama keluarga. Nah, kira-kira bagaimana sih asal mula dan bagaimana perkembangan tentang wisata ini? Nah, sebelum itu pada kesempatan pada siang hari ini kita akan bahas tentang perkembangan wisata yang berada di Kecamatan Bandungan. Langsung saja kita kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemilik sekaligus pengelola wisata yang bernama Sunrise Hill yang berada di Kecamatan Bandungan ini. Nah, dan tentunya beliau sudah mempunyai banyak sekali pegawai, bahkan pengunjung yang sudah mengetahui tempat ini. Jadi bagi teman-teman yang butuh refreshing atau berlibur bisa langsung saja datang di sini. Nah, langsung saja kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Slamet Suramin. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman mempunyai berbagai pertanyaan atau berbagai pertanyaan mengenai tempat wisata ini, Bapak. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Slamet Suramin mengenai wisata yang sudah dibangun dari tahun 2019 ya, Bapak? Iya. Ya. Kira-kira awal mula pembangunan wisata Sunrise Hill ini apa sih yang membuat Bapak mempunyai ide atau inspirasi untuk menciptakan wisata Sunrise Hill ini? Yang berkaitan dengan pengembangan destinasi pariwisata, terutama di Kecamatan Bandungan, Desa Candi, tepatnya di Dusun Darum, Gedong Songo. Untuk ide-ide seperti pengembangan wisata di Kabupaten Semarang terutama sangat digalakkan, sehingga untuk menambah daya tarik objek dan menambah pendapatan aset daerah, terutama di Kabupaten Semarang. Untuk ide-ide yang tujuan berwisata tidak secara langsung untuk menambah daya tarik objek di Candi Gedong Songo, sehingga bisa berkolaborasi dengan dinas pariwisata, sehingga masyarakat bisa menikmati dan menambah pendapatan dan perekonomian warga setempat. Berarti warga di sini bisa mempunyai pekerjaan, dan Bapak sudah alhamdulillah sudah bisa menciptakan lapangan kerja untuk warga-warga yang ada di sini ya, Pak? Ya, betul. Alhamdulillah. Lalu apa sih, Pak, tujuan Bapak membuat destinasi wisata ini atau Sunrise Hill ini kok bisa terinspirasi? Nah, Bapak terinspirasi dari apa atau siapa yang membuat Bapak bisa sampai seperti ini gitu? Ya. Tujuan dengan pembuatan wisata baru yang ada di Gedong Songo, terutama di Desa Candi, Kecamatan Bandungan,
Ini tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat setempat bisa merubah taraf hidup seseorang dan istilahnya menambah ekonomi warga bagi yang pengangguran. Nah, untuk kaitannya dengan termotivasi dan ide-ide ini untuk mendongkrak di wisata Gedong Songo juga, Pak. Ya, sehingga kaitannya dengan untuk wisata di Kabupaten Semarang ini menjadi unggulan. Ya, unggulan, Pak. Kira-kira di dalam wisata ini ada apa saja sih, Pak? Seperti tempat-tempatnya atau di wilayah-wilayah yang ada di dalam ini, target atau tujuan dari awal ketika Bapak mempunyai ide untuk menciptakan wisata ini, target utama dari wisata ini itu apa, Pak? Seperti apa, keluarga atau destinasi apa yang untuk anak-anak atau seperti apa? Ya, untuk target ke wisata yang baru ini saya targetkan untuk terutama kunjungan, Mbak. Sehingga kunjungan itu merasa puas, merasa nyaman dengan udara yang sejuk dan dimanjakan dengan view yang bagus, kelihatan para pengunjung merasa nyaman dan puas dengan pelayanan kami, dan saya targetkan untuk spot-spot surfingnya yang begitu menarik, dan untuk glampingnya juga melayani untuk tamu yang nginap gitu, Mbak. Seperti ya. Itu ya, Pak. Kira-kira selama dari tahun 2019 sampai sekarang ada kendala apa, Pak, yang membuat wisata ini kira-kira ada kendala dalam pembuatan atau kendala dalam pengembangan wisata ini, kira-kira ada apa tidak, Pak? Untuk di tahun 2019 sampai sekarang untuk kendala sementara tidak ada, Mbak. Hanya saja untuk memang akses jalannya yang begitu ekstrim, terlalu nanjak. Mungkin ke depan saya akan ada perubahan untuk akses bisa lebih mudah, lebih nyaman bagi para pengunjung. Jadi rencana kedepannya untuk menciptakan akses yang lebih mudah ya, Pak, untuk pengunjung. Ya, betul. Baik. Selanjutnya yaitu bagaimana sih, Pak, perkembangan sumber daya manusia di sekitar sini atau di Kecamatan Bandungan ini setelah adanya wisata ini? Ya, kalau untuk dengan adanya pengembangan pariwisata di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, terutama di Dusun Darum, dengan adanya potensi wisata baru, sehingga masyarakat itu betul-betul sangat terdongkrak untuk membangun karakter dan membangun suatu sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas, dalam arti untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Kira-kira dalam jangka waktu ke depan atau dalam jangka waktu yang dekat ini ada rencana tertentu nggak, Pak, yang akan Bapak buat untuk wisata di Sunrise Hill ini? Untuk target ke depan dalam arti pengembangan pariwisata ini terus digalakkan setiap tahun, bahkan untuk ide-ide untuk desain yang kekinian nanti kita ciptakan yang lebih baru, lebih menarik, sehingga para pengunjung, para tamu tidak merasa jenuh, tidak merasa bosen, sehingga nanti akan disuguhkan yang lebih menarik. Dan karena bagaimanapun di Dusun Darum, Desa Candi betul-betul sangat potensi untuk buat sentral pariwisata juga, Mbak. Seperti itu. Ya. Berarti intinya kepuasan pengunjung yang paling utama ya, Pak? Ya. Oke. Ya. Yang terakhir nih, Pak, bagaimana antusias masyarakat ketika mengetahui atau pertama kali melihat destinasi wisata Sunrise Hill ini dibuka? Ya, untuk antusias masyarakat sangat mendukung sekali,
karena banyak banyak kemajuan pesat yang kaitannya dengan fisik bangunan, yang kaitannya dengan kemajuan dusun dan desa itu sangat perubahan pesat sekali. Sehingga dengan adanya pengembangan pariwisata yang sudah ada atau belum ada, ini sangat antusias untuk mendukung dan menerima dengan tangan kedua tangan dan menerima apa adanya, sehingga masyarakat bisa menikmati tidak secara langsung menjual jualan yang ada di sekitar, terutama di daerah Gedong Songo, bisa menjual kuliner baik sayur mayurnya, bisa jualan apa-apa aja yang kira-kira diminati para pengunjung, begitu Mbak. Ya. Oke. Selanjutnya ini Pak, apa sih yang membuat Bapak untuk membuat destinasi wisata ini agar para pemuda-pemudi zaman sekarang itu bisa terinspirasi atau bisa membuat hidupnya itu bisa seperti Bapak. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting jangan takut dan kerja keras ya Pak. Iya, betul. Nah, kira-kira motivasi apa yang bisa Bapak berikan kepada anak zaman sekarang atau pemuda-pemudi zaman sekarang agar bisa termotivasi dan semangat untuk belajar bisnis? Ya. Gitu Pak. Ya. Untuk kayaknya dengan pengembangan pariwisata kita membuka potensi pariwisata di bidang sektor pariwisata, terutama untuk generasi penerus yang akan datang itu. Mari kita bersama-sama membuka pola pikir kita, merubah karakter hidup kita, sehingga nanti untuk kedepannya menciptakan yang lebih baik, lebih menonjol, bahkan lebih unggul, terutama di Desa Candi, Kabupaten Semarang. Bagaimana pemuda bisa menciptakan inovasi, ide-ide yang baru, sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata di Kabupaten Semarang. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan dan pengetahuan yang luar biasa, dari mulai pembahasan tentang terciptanya wisata Sunrise Hill ini, lalu tujuan serta pengembangan sumber daya manusia dengan adanya wisata Sunrise Hill ini di Kecamatan Bandungan. Nah, bagi teman-teman yang ingin berefreshing atau melepas penat dari aktivitas-aktivitas yang sangat padat, bisa langsung saja menuju wisata di Sunrise Hill ini. Nah, kira-kira dengan masuk ke wisata ini dibanderol HTM berapa Pak? Untuk hari Minggu 25.000. Nah, untuk weekend 25.000 itu per orang ya. Jadi bagi teman-teman yang mau berlibur, silakan bisa datang ke sini atau bisa buka di Google Map. Nah, di situ sudah tertera dan sudah lengkap. Jadi kalau mau ke sini silakan bisa langsung datang saja. Oke. Mudah-mudahan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Slamet Suramin bisa bermanfaat dan sehingga dapat memotivasi kita untuk berbisnis di bidang pariwisata. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Semoga wisata di Sunrise Hill ini selalu diminati oleh banyak pengunjung. Amin. Sukses selalu. Amin. Bisa menjadi motivasi untuk kami para pemuda-pemudi untuk semangat dalam menjadi penerus bangsa atau penerus untuk berbisnis seperti Bapak ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih, saya Kotrunada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.